난 알 것 같은데. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama Beach Egg Ridge yang seru banget tentunya. Kira-kira bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Seharusnya pada malam itu Hye-in bertemu dengan Si-eun, tapi ternyata ada seseorang yang mendorong Si-eun dari atap. Tapi Hye-in gak tahu itu siapa dan dia sebenarnya pengen menyelamatkan rekaman yang ada di HP-nya Si-eun. Tapi ketika dia cari rekaman itu, HP-nya gak dia temukan sama sekali. Paniklah Hye-in. Kemudian gak lama setelah itu datanglah polisi dan mereka memeriksa semuanya. Dan keesokan harinya juga heboh banget, bahkan papan nama milik Si-eun itu langsung dicopot dari nama-nama penyumbang yang ada di sekolah tersebut. Nah kemudian ternyata pada hari itu juga diumumkan bahwa sekolah tersebut memiliki direktur yang baru, di mana direktur kali ini itu auranya sangat dark banget. 혜인아, 잠깐 와볼래? Dan anehnya yang diduga bahkan dituduh sebagai pelakunya adalah Kim Hye-in. Lalu dia dipanggil dan diinterogasi. Hye-in mencoba menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya, bahkan dia nggak tahu kalau misalkan siapa orang yang mendorong Si-eun dari atas atap. Kemudian dia juga disuruh ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Kemudian Hye-in mencoba menjelaskan, tapi tetap aja dia nggak dipercaya sama sekali. Ditambah lagi memang orang yang terakhir yang ngobrol sama Si-eun itu memang Kim Hye-in, dan juga Hye-in kan sempat diancam sama Si-eun. Nah sementara itu si direktur yang baru yang auranya dark banget itu, dia nggak suka kerja yang lelet banget, bahkan dia langsung memukul buku ke asistennya. 오타가 Dia juga mengatakan kepada asistennya ini untuk segera menyelesaikan kasusnya Si-eun, dan dia nggak mau sekolah mereka itu tercoreng namanya. Pokoknya dia nggak mau tahu gimana pun ceritanya, gimana pun caranya, si asisten ini harus segera menyelesaikannya. Dan rencananya memang kata si asistennya mereka bakal membuatnya sebagai kasus penghilangan nyawa sendiri. Terus kan ternyata pada hari itu ada seorang anak baru juga nih yang datang ke sekolah tersebut. Dia bernama Lee Sarang. Dan untuk Hye-in udahlah dia tertuduh sebagai pelaku, tapi juga teman-teman sekolahnya itu jahat banget sama dia. Selain mereka membuat serangga ke dalam bukunya Hye-in, dia juga dengan sengaja melukai bagian leher belakangnya Hye-in. Tapi untung aja nggak kenapa-kenapa. Lalu Hye-in pergi ke toilet untuk membersihkan lukanya tersebut. Tapi pas dia keluar dari sana, cowok-cowok Luchnut itu malah menggangguin Hye-in lagi. Dan kali ini Hye-in nggak mau nyerah gitu aja. Jadi dia bilang sama mereka bahwa nanti dia bakal membuat mereka menyesal kalau seandainya terbukti bahwa dia itu nggak bersalah sama sekali. Dan dia pun langsung memukul si Luchnut itu. Mampus kau. Gak lupa Hye-in juga menyemprotkan mereka apar dan dia langsung pergi kabur dari sana. Tapi terus-terusan dikejar sama mereka, ngelawan satu cewek tapi butuhnya cowok banyak-banyak. Kemana sih otong kalian? Kemudian untung aja Hye-in itu ditolong sama Sarang dan dia langsung ngebawa Hye-in ke kafe. Nah kemudian Hye-in bingung, tunggu seragamnya kok mirip sekolah kami ya. Lalu dia memperkenalkan diri dan namanya adalah Sarang, adiknya Lee Somang. Sebenarnya Hye-in itu udah coba terus-terusan menghubungi Somang, cuma nggak bisa sama sekali, nggak direspon. Nah kata adiknya Somang bahwa abangnya itu bukan sekolah ke luar negeri, tapi dia itu dikeluarkan dari sekolah. Nah karena nggak ada Somang, jadinya si Sarang lah yang bakal mendukung Hye-in. 선물 하나 갈 거야? 선물? Sementara itu di sekolah, hubungannya Jena dengan si Yul ini kan udah nggak baik. Terus kata dia memiliki sebuah hadiah spesial sama Jena. Cuma karena Jena nggak ada waktu dan juga dipanggil sama ayahnya, so dia pergi ke tempat ayahnya dulu. Nah kali ini ayahnya membicarakan kepada Jena tentang perceraian ayahnya dengan ibunya Jena. Walaupun Jena nggak setuju dan bilang untuk membatalkan perceraiannya, tapi ayahnya nggak mau dan tetap memilih si gundik nggak ada akhlak itu. Karena emosi Jena lagi nggak stabil, akhirnya ayahnya menyuruh Jena untuk segera keluar dari ruangan itu. Dan Jena benar-benar kecewa banget kepada ayahnya. Nah kemudian ternyata di internet sudah tersebar luas tuh tentang berita perceraian ayahnya Jena dan juga ibunya. Dan ketika itu Jena kan mencari taksi tuh. Nah dikira sama Hye-in Jena mau bundir.
Langsung disamperin sama dia si baik Jenna, dan Jenna bilang bahwa dia pengen ketemu sama ibunya karena ibunya nggak ngerespon ketika ada telepon dan juga kirimkan pesan. Lalu dipesankan taksi sama Hye-in. Nah, sesampainya di tempat ibunya Jenna, Jenna langsung berlari ke sana dan juga mengabaikan Hye-in. Kasihan banget ya. Nah, sampainya Jenna di sana, untung aja ibunya itu baik-baik aja, cuma lagi dalam kondisi minum seperti biasalah. Jenna langsung membuang minuman ibunya karena dia nggak mau ibunya minum minuman terus-terusan seperti itu. Dan ibunya bilang sama Jenna, ibunya ya nggak masalah kok misalkan harus bercerai dengan ayahnya. Dan ibunya meminta maaf sama Jenna karena tidak bisa melindunginya. Cuma ibunya berpesan satu sama Jenna, jangan biarkan si gundik itu merebut segalanya. Jenna bilang tenang aja. Kemudian dia dijemput sama ayahnya dan dia harus segera pergi dan meninggalkan Hye-in gitu aja. Padahal Hye-in udah nungguin dia berjam-jam di sana, tapi ya akhirnya ditinggalin juga. Nah, keesokan harinya, Yul-hee menginformasikan sama Jenna hadiah yang dia maksud kemarin adalah dia melaporkan Jenna untuk mendapatkan komite kedisiplinan gara-gara katanya Jenna itu udah jahat. Nah, tapi Jenna itu bilang bahwa kamu ini berani-beraninya melawan seorang baik Jenna, ya kan? Karena itu juga menurut dia rumor palsu yang tanpa ada bukti sama sekali. Dan Jenna bilang bahwa dia tahu bahwa si Yul-hee inilah orang yang berusaha menghilangkan nyawanya Kim Hae-in. Terus kan Hye-in berlari untuk melihat ayahnya karena kebetulan ayahnya disuruh untuk menghadap ke ruang guru gara-gara si cowok-cowok lucu kemarin melapor ke orang tua mereka, dan yang disuruh minta maaf siapa? Ya, Hye-in dan juga ayahnya. Padahal yang salah itu kan bukan Hye-in. Nah, awalnya Hye-in itu nggak mau minta maaf dan juga berusaha untuk membela dirinya. Tapi gurunya bilang sama Hye-in, susah banget tuh ngelawan mereka. Ditambah lagi Hye-in ini kan kurang mampu dibandingkan mereka, dan kalau misalkan ngelawan nantinya Hye-in ini bakal tercoreng namanya, bahkan bakal susah jadi kerja, segala macamnya, nggak bisa pindah sekolah dan lain-lain gitulah. Akhirnya Hye-in menurunkan egonya dan meminta maaf sambil berlutut kepada orang-orang gak ada akhlak itu. Jenna sebenarnya pengen bantu tapi dia masih menahan dirinya. Aduh. Oke, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.